Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Sri. Mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam, Bu Neng. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jika Bu Sri sedang tidak sibuk, bolehkah menemani saya ngobrol? Boleh, Bu, silakan. Kita ngobrol di ruang perpustakaan saja ya, Bu, supaya tidak terganggu. Bagaimana? Mari Bu, kita ke ruang perpustakaan. Ya, mari, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah ada hal penting yang ingin disampaikan kepada saya? Saya mau sharing Bu, tentang kegundahan hati saya yang berhubungan dengan pembelajaran siswa di kelas saya. Oh, silahkan, Bu. Kita cerita aja ya, Bu ya, cerita-cerita supaya perasaan Ibu menjadi lebih tenang. Baik Bu, begini, ada seorang siswa di kelas saya yang membuat saya gundah. Buat gundah. Memangnya kenapa siswa tersebut membuat Ibu gundah seperti itu? Setiap hari Sabtu, dia sering tidak masuk sekolah, Bu. Padahal siswa tersebut berprestasi secara akademik dan non-akademik. Kalau boleh tahu, prestasi apa, Bu, yang dia punyai? Dia juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 4. Dia berada di peringkat 2. Itu prestasinya secara akademik. Kalau prestasi secara non-akademiknya, dia berprestasi juga tidak, Bu? Berprestasi. Dia juara 1 lomba borangan ngabodor sorangan di tingkat kecamatan dan kemudian menjadi perwakilan ke tingkat kabupaten pada kegiatan festival Tunas Bahasa Ibu di tahun 2024. Ya, apakah sejauh ini Ibu sudah bertanya tentang alasan anak tersebut kenapa selalu tidak masuk sekolah setiap hari Sabtu, Bu? Sudah, Bu. Alasannya apa kira-kira, Bu? Alasannya berbeda-beda. Berbeda-beda bagaimana maksudnya, Bu? Terkadang dia beralasan tidak enak badan. Terus? Terkadang juga dia beralasan ada kepentingan keluarga. Iya. Dan alasan yang sering dikemukakan, dia suka bangun kesiangan. Oh iya. Apakah Ibu sudah menanyakan alasannya kenapa dia selalu bangun kesiangan, Bu? Menurut dia sih kalau hari Sabtu katanya neneknya tidak pernah membangunkannya. Lalu apa rencana Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Rencananya saya akan memanggil siswa tersebut untuk berdiskusi tentang masalahnya dan membantu mencari solusinya supaya absen siswa tersebut tidak terlalu banyak. Karena saya khawatir tidak memenuhi presentasi kehadiran untuk kenaikan kelas, Bu.
Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari penyelesaian masalah tersebut, rencana tersebut, Bu? Tentunya saya berharap siswa tersebut dapat masuk setiap hari efektif, kecuali dia absen kalau dia sakit. Apakah mungkin ada alternatif lain, Bu, dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ada, Bu. Apa tuh, Bu? Eh, Mungkin dengan mengingatkan siswa tersebut agar jangan tidur terlalu malam, terus selalu memasang alarm dan selalu berpesan kepada neneknya untuk selalu membangunkannya pada setiap hari efektif agar bisa pergi sekolah. Selain kedua alternatif tersebut, apa masih ada lagi, Bu? Mungkin dengan home visit, Bu. Mungkin dengan home visit saya akan menemui neneknya untuk mengatakan kepada neneknya supaya selalu membangunkan cucunya setiap hari efektif, karena saya secara pribadi merasa khawatir bahwa siswa tersebut tertinggal pelajaran. Kalau absensi terlalu banyak dan tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Kira-kira rencana tersebut akan dilaksanakan kapan itu, Bu? Saya akan melaksanakannya besok, Bu, supaya cepat teratasi masalah ini. Baik, Bu. Mudah-mudahan rencana itu saya nanti akan tunggu bagaimana kabar selanjutnya. Ibu boleh sharing kapan saja. Kalau saya ada waktu pasti akan selalu setia mendengarkan. Terima kasih, Bu, atas kesediaan waktunya dan sudah mendengarkan curahan pendapat saya. Sekarang saya merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan dan saya optimis sekali. Alternatif pemecahan masalah yang saya lakukan akan membuahkan hasil yang baik. Amin. Baik, Bu, saya izin pamit dulu karena masih ada kegiatan lain, di antaranya ada undangan. Silahkan, Bu. Terima kasih sekali lagi ya saya ucapkan. Mari, Bu. Ya, mari, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekarang nanti setelah selesai dua-duanya. Oke, refleksi Sekarang nanti ya. lanjutkan. Lanjutkan, berarti sekarang ke bagian teks yang 2 ya. Setelah Silakan dua-duanya. Ibu duluan. Ya, baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Maaf, Bu Neng. Hari ini ada waktu Ya. luang nggak ya? Oh iya, bisa Bu. Ada keperluan apa ya, Bu ya? Biasa, Bu, ada yang ingin saya obrolkan. Ada sesuatu. Boleh Bu. Kita bertemu di mana ya? Karena hari ini hari Jumat, kita bisa pulang lebih awal. Bagaimana kalau pukul 11.30, Bu? Oke, siap. Kita bertemu di Mangdila saja ya, Bu ya. Biar kita sekalian makan siang. Bagaimana? Boleh, Bu, boleh. Terima kasih sebelumnya, Bu. Oke, sama-sama. Saya tunggu di sana ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Halo Bu Sri, saya udah ada di Mangdila. Waalaikumsalam. Oke, Bu, saya sebentar lagi sampai. Oke, saya pesankan makanan duluan ya Bu ya.
Ya Bu, silakan. Terima kasih. Ada Oh, Bu apa? Neng sudah sampai. Ada apa sebenarnya Bu Sri? Ini Bu, saya itu merasa bingung dengan hasil evaluasi kebiasaan literasi membaca senyap pada tahun ajaran kemarin, Bu. Memangnya bagaimana hasil evaluasinya? Grafik membaca anak-anak per kelasnya itu jadi menurun malah di semester kedua. Dari mana Ibu tahu grafiknya menurun? Dari rekapan hasil literasi, Bu. Awalnya kan setiap kelas itu banyak yang menyelesaikan membaca buku. Minimal itu kan satu siswa itu menyelesaikan satu buku setiap bulannya. Nah, semester 2 ini malah banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan satu buku dalam satu bulannya, dalam satu kelasnya itu, Bu. Hmm. Menurut Ibu, kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya sehingga menurun tingkat literasi anak-anak itu? Sepertinya ada beberapa faktor sih, Bu. Pertama dari muridnya sendiri kurang bertanggung jawab mungkin, Bu. Kemudian yang kedua mungkin dari wali kelasnya juga itu tidak sering gitu secara kontinu memotivasinya, mengingatkannya. Di keluarganya juga mungkin orang tuanya juga tidak begitu memperhatikan dan memotivasi. Kemudian juga dari tim literasinya juga ada beberapa mungkin yang tidak konsisten untuk memotivasi merekapnya juga. Sepertinya itu sih Bu faktornya. Kira-kira tindakan apa ya yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut? Saya harus memberi tahu kepada wali kelasnya, kemudian kepada orang tuanya, kepada siswanya juga, agar apa yang saya bingungkan ini grafiknya itu tidak jadi menurun ya, minimal bisa naik lagi gitu Bu di semester 1 nanti tahun ajaran baru ini. Iya. Lalu rencana Ibu apa untuk mengatasi faktor-faktor tersebut? Rencananya saya ingin sekali mensosialisasikan pada saat rapat kenaikan kelas gitu ya Bu. Karena kalau rapat kenaikan kelas itu biasanya kan guru-guru berkumpul, kemudian tim literasi juga berkumpul, ya termasuk wali kelas juga gitu. Mungkin itu adalah waktu yang tepat supaya saya tidak usah satu-satu gitu menjaprinya, kan begitu banyaknya kelas-kelas. Kalau di saya, kalau misalnya dalam rapat bisa seluruhnya gitu mendengarkan dan mengetahui apa programnya dan harus apa yang dilakukan, seperti itu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mensosialisasikannya? Iya, sebenarnya rapat tahun ajaran sekarang ya Bu. Sekarang kan masih MPLS. Setelah MPLS pasti akan ada rapat guru gitu. Iya, Hari Senin besok lah ya. Apa ada hal lainnya untuk mengatasi turunnya grafik literasi itu, Bu? Apa ya? Mungkin bukan hanya mensosialisasikan untuk memotivasi siswa saja, saya pun ingin mengusulkan terutama pada sarana dan prasarana untuk penambahan koleksi buku di perpustakaan, karena selama ini buku-bukunya kurang dan juga kurang menarik. Kalau misalnya ditambah lagi buku-buku baru gitu yang lebih bagus, lebih baik lagi, lebih menarik, itu bisa jadi anak-anak lebih tertarik lagi meminjam buku di perpustakaan. Pada sosialisasi nanti, siapakah yang akan Ibu ajak untuk membantu? Saya pertama mungkin akan meminta dukungan kepala sekolah untuk hal pengadaan buku, penambahan buku. Kemudian
ada Wakasa kurikulum juga untuk program pembiasaan ini, dan mungkin kepada kepala perpustakaan juga untuk pengadaan koleksi buku. Apakah Ibu yakin rencana tindak lanjut Ibu akan berhasil? Insya Allah Bu, saya merasa yakin Bu, karena sebetulnya baik kepala sekolah, dewan guru, dan wali kelas semuanya itu mendukung sebetulnya Bu. Cuma mungkin karena kemarin-kemarin saya kurang pede gitu Bu, tidak langsung mengatakan kepada kepala sekolah dan mensosialisasikan gitu. Jadi masih japri seperti itu Bu. Kalau sekarang saya lebih pede lagi. Saya pikir kalau misalnya dalam rapat semuanya bisa mendengar gitu Bu. Berapa lama kira-kira target untuk melihat perubahan murid termotivasi membacanya itu Bu? Targetnya mungkin saya ingin lihat grafik per semester aja Bu, karena rekapan itu biasanya per semester. Kita tahu setelah 6 bulan kelas apa saja yang banyak membaca buku, kelas apa saja yang kurang, nanti di sana kita bisa evaluasi lagi. Baiklah, semoga apa yang diharapkan Bu Sri dapat terwujud. Saya tunggu kabar gembiranya dan nanti kita berbincang kembali. Sekarang saya pamit dulu karena ada acara lain. Iya, terima kasih Bu atas waktunya, sudah mau coaching saya, mendengarkan saya, dan membuat saya plong. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan akan terwujud Bu. Terima kasih Bu. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan lanjutkan. Sekarang pengisian refleksi. Oh, Udah iya. berbalik belum? Berbalik arah belum? Sudah mulai merekam lagi Pak. Bukan, udah berganti peran belum? Oh, sudah dua-duanya. Oke, silakan lanjut ke refleksi ya, Bu. Refleksinya gimana? Untuk refleksinya apa ada lembar ini Pak? Pertanyaan-pertanyaan. Yang kemarin itu apa? Yang kemarin. Yang kemarin mungkin ya Bu ya. Ya kan ya? Nah, nanti kita cek dulu ya. Lupa lagi. Kita nggak usah mengulangi lagi tadi. Nggak usah. Untuk refleksi dirinya ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama pertanyaan? Nih, dari Bu Sri dulu. Tunggu sebentar. Yang sudah berjalan dengan baik Selama percakapan. selama percakapan itu komunikasi sudah berjalan dengan lancar, kemudian tujuan umumnya sudah terlihat ya Bu ya, perencanaannya, kemudian juga sudah ada identifikasinya, sudah coaching itu sudah mengarahkan, menuntun sampai ke perencanaan dan solusinya, sampai ke target dan tanggung jawab. Rencana aksi juga ya sudah terlihat ya rencana aksi. Ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Untuk coaching ini mungkin yang harus diperbaiki, yang mengidentifikasinya ya Bu ya, yang untuk menuntun, merangkai mencari data dan faktanya itu mungkin ya. Untuk membuat pertanyaan berbobot sepertinya agak sulit ya itu ya. Ya, mencari pertanyaan yang berbobot itu kan itu dari rangkaian-rangkaian data-data fakta-fakta ya. Terus, Menggali. mendengarkan, kemudian mencari kata kunci gitu ya. Ya, betul. Supaya masalah-masalahnya menjadi tergali ya.
Ya, betul. Kemudian apa yang Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Kurang jelas. Apa yang akan Ibu lakukan supaya dalam keadaan penuh atau kesadaran penuh, present? Konsentrasi, fokus pada masalah sudah saya yang sedang saya ini ya miliki, kemudian juga mendengarkan tuntunan-tuntunan coach sampai saya bisa tahu oh ke arah mana rencananya. Itu. Jadi rencana dan aksinya itu didapatkan ya, sehingga solusinya akan ada aksi nyatanya gitu, Bu. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Memperbaiki atau meningkatkan coaching ini mungkin harus sering berlatih terus menerus supaya kita terbiasa gitu, terbiasa dengan bagaimana mengcoach seseorang itu. Kita tidak menjudge, tidak menilai, tapi menuntun sampai mereka betul-betul masalahnya itu dapat tercapai solusinya itu. Iya. Selanjutnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada saat di coaching itu asalnya itu ingin mengungkapkan apa ganjalan-ganjalan kegundahan saya gitu, tetapi bingung harus bagaimana gitu, tidak pede gitulah, tidak pede apakah saya itu bisa atau tidak, layak atau tidak dilakukan gitu. Tapi setelah di coaching itu kan dituntun, akhirnya saya tanpa terasa ternyata menemukan sendiri rencananya dan sampai mencari solusinya gitu. Baik Bu, mungkin itu saja ya untuk Pak Malik. Berarti sekarang bergilir ya, aku yang ditanya sama Bu Sri ya. Saya itu belum menemukan ininya, pertanyaan-pertanyaan sebelah mana ya Bu? Nanti dikirim ke WA. Dikirim ke WA. Ya kemarin. Ya, bentar. Refleksi. Udah. Ini Word ya Bu, PDF. Elwood. Oh, harusnya kebuka sebentar. Jam 15.50 kita ke main room ya. Sekarang berapa menit lagi Bu? Masih 15. 15 menit. Ntar ya Bu, ini loading din. Oke, siap. Tenang aja. Oke. Baik. Ya, yang pertama refleksi dirinya Ibu ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tentunya selama percakapan itu sudah melakukannya dengan perencanaan, dengan alur tirta Bu. Iya. Dari mulai tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Sepertinya untuk tahapan-tahapan alur tirta ini memang memerlukan penyempurnaan ya. Artinya
masukan-masukan, kemudian apa ya, perbaikan-perbaikan seperti untuk pertanyaan yang berbobot atau menemukan kata-kata kunci supaya masalahnya bisa tergali lagi. Sehingga untuk apa proses menuntunnya itu mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Bu? Melakukan obrolan santai bersama coach, membangun kemitraan supaya komunikasi terjalin dengan efektif dan harmonis. Berikutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mempelajari tahapan alur tirta dan mempraktekannya melalui latihan-latihan dengan CGP yang lain. Ya, kalau ini umpan baliknya nggak usah punya, refleksi aja ya. Ini ada apa yang Anda rasakan? Nah, Oh, pada ya. apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang nomor berapa? Yang terakhir itu. Ini mah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan aja Bu di sini. Sampai situ. Yang terakhir. Ada juga tuliskan Yang umpan tulis, balik yang terakhir. iya, di situ kan ada pertanyaan untuk coaching. Oh iya ya. Kalau ini tadi udah ditanyakan oleh Ibu. Saya Sudah. Oh iya ya. Sudah. Oh iya ini yang ini. Maaf, saya ini kalau dekat harus tidak pakai kacamata. Baik, pertanyaan ya. Mohon maaf. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Merasa sedikit ada gambaran tentang alur tirta, mulai dari tujuan umumnya, kemudian tanggung jawab, terus perasaan seperti plong setelah dituntun untuk mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Merasa mendapatkan gambaran tentang kegiatan coaching sehingga dapat dengan mudah direalisasikan di sekolah. Sudah ya Bu ya? Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Tidak ada lagi Ya. umpan balik dan sudah selesai. Jangan dulu ditutup sebelum kita ke main room katanya ya. Oke, siap. Buat refleksinya diketik dulu baru dipresentasikan. Oh, kita mah di ini ya? Apa? Diketik Kalau katanya. misalnya kita tidak Presentasikan. di board Ini ya. ternyata tidak ada titik tiganya di sini itu. Jadi blank aja, jendol gitu. Yang untuk rekaman ini. Oh iya. Padahal tadi juga itu saya kalau udah gitu teh udah katanya, tapi saya takutnya nggak terekam gitu, nggak pede, takutnya nggak terekam nanti capek-capek kita. Nggak tahu nih, mudah-mudahan aman lah. Tapi enggak sih kelihatan di situ. Bu Neng merekam tadi udah ada bacaannya, Oh, udah ada. terlihat. Iya. Iya, ada. Masih 10 menit lagi. Ini hijau nggak kameranya, Bu? Enggak, kan itu nggak pakai latar Ibu. Hijau. Kalau pakai latar iya hijau. Enggak. Tadi udah di SS kan? Tapi pas saya itu hijau. Kalau pakai layar Bu Neng. Kalau pakai efek. Kalau pakai background ya hijau. Berarti apa ya, efek cahaya apa gitu. Saya pernah begitu tapi enggak lagi. Ini kamera ininya kayaknya apa layarnya kemarin kan baru diganti.
Ya. Awalnya kan bagus ya, biasa aja. Awalnya bagus, tapi kameranya itu rusak, itu apa? Kayak rusak. Diganti lah ini sama yang baru. Ternyata jadi ada muncul hijaunya. Terus nanti hasil rekaman kita itu itu didiskusikan lagi apa? Kita cukup sekarang ini aja ya, Bu Nek? Nggak tahu nih mungkin, tapi rekamannya ada disimpan di folder rekaman fasilitator kayaknya di Google Drive, mungkin nanti dikasih satu ini. Iya ya. Nanti paling kita yang ngekatnya kayak gitu. Masih berapa menit lagi? Sekarang mah nggak 8. terlalu lama kayak kemarin. Mungkin sama we mana. Masih di sekolah atau di rumah? Di rumah. Tadi cepet-cepet pulang. Soalnya kantuk Bang. Semalam sampai tadi nggak bisa ini ya, sampai jam 12 nggak bisa bangun karena kan sama anak-anak. Kebetulan memang lagi bikin kesepakatan kelas, bikin organisasi, bikin jadwal piket. Jadi Bu Sri minta Kelas itu berapa? Bu Nek kelas 6 ya? kelas 5. Kelas 5 kan kalau kelas 5. nggak bisa bergerak kalau depan anak-anak mah, maksudnya nggak bisa mengalihkan perhatian. Jadi harus itu kalau membuat fokus. kesepakatan itu sama-sama gitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Enggak, kan ini kesepakatan kelas. Jadi masing-masing kelas, guru kelas aja membuatnya ya. Masing-masing guru kelas aja sama anak-anak. Ya, maksud saya dari kelas 1 sampai kelas 6 membuat kesepakatan. Oh iya, masing-masing mereka. Kalau udah tahu sih, kan kadang-kadang ada yang belum paham, sekalipun kita udah kasih tahu kesepakatan kelas itu, tapi mungkin ada yang belum paham, ada yang masih memakai tata tertib juga, peraturan. Berarti nanti bisa itu Bu Neng, di kombelnya itu bisa dibahas tentang kesepakatan kelas. Bisa, udah ya, bisa. Udah sih, tapi destinasi yang baru ya, kemarin mungkin hadir. Budaya positif kan kemarin. Iya, kan itu ada ya kesepakatan kelas. Tapi kurang mendalam ininya, ulasannya kurang tajam. Jadi kemarin hanya selintas membahas beberapa poin itu ya. Jadi kan memang budaya positif ya. Ini kan yang ininya hanya dua ini. Budaya positif itu kan ada penyebaran pemahaman budaya positif, terus ada pembuatan kesepakatan kelas. Iya. Jadi kita yang ininya cuma menyebarkan pemahaman doang. Jadi kesepakatan kelasnya hanya selewat. Ya. Jadi kalau adanya kombal itu bisa kita berdiskusi banyak kali Bu ya. Yang tadi kesepakatan kelas, bisa ya RPP, sosial emosional gitu ya. Iya, tapi waktunya itu loh kita. Iya. Susah sama di mana-mana kayaknya faktor waktu ya di mana-mana. Soalnya padat jadwal kan ya kita tuh. Kadang kita ada waktu, teman kita yang sibuk.
Iya, betul. Jadi kadang kebingungan juga apa nyari waktu yang tepat supaya tidak mengganggu aktivitas masing-masing. Kayak sekarang kan kita mau bikin bikin kegiatan di Kombel, lagi pada sibuk ngisi daftar kelas. Pulang sekolah sibuk ngisi daftar kelas, isi administrasi gitu. Jadi kasihan juga kalau kita ganggu. Iya, ya. Nggak ada waktu lagi. Itu kalau pulangnya itu bersamaan kelas 1 sampai kelas 6 itu. Biasanya kan kalau Kalau dulu kelas 1 itu lebih pagi gitu. kelas Enggak, 1 jam sama aja 11, sekarang. kelas 1 jam Oh, jam 11. 9 Tapi gurunya atau jam tetap 11. standby. Kita sama-sama pulangnya nanti gurunya sekitar jam 1 atau setengah 2. Jam 1 atau setengah 2 ya. Kalau saya pembelajaran di sini kan sampai 12.15. Iya, karena kan Sabtu libur. Bukan 12.15. Pukul 2 apa 14.15 berarti ya. Hampir setengah 3. Karena kan Sabtu libur ya. Iya, Sabtu libur. Kalau SD enggak ya, masuk. Enggak masuk. Jadinya enggak Jadi- terlalu siang. Jadi sebetulnya pembelajaran jam 12.30 itu udah selesai. Tapi kita biasanya dipadatkan jadi masih lebih pagi. Jadi pulang bisa jam 12. Jadi masuk misalnya jam 7. Pulang bisa jam 12 karena kan mereka ngejar sekolah agama kalau SD itu. Ya. Kalau SD Boneng itu sayangnya ini ya lapangannya kurang besar. Apa yang di belakang itu nggak bisa ya? Nggak bisa, Di belakang juga sempit. Di Jadi belakang juga. sarplasnya memang yang ini yang kurang mendukung. Iya. Jadi olahraganya tidak berkembang. Biasanya suka kemana? Ke luar. Olahraganya Enggak. ke lapang RT 2, ke Situ Halimun. Kita cari-cari tempat-tempat yang inilah yang aman. Cukup jauh juga ya. Cukup jauh juga itu di situ Halimun. Anggap aja itu outdoor. Betul, di jalan-jalan. Pembelajaran di luar kelas. 2 menit lagi, say. Oke. Nanti juga itu kali ya akan ada pemberitahuan. Itu video di juga. Bapak pasir juga kayaknya itu kendala ya jaringan. Sepertinya enggak ini jaringan. Soalnya kan sekarang dibuka board gitu banyak ya. Jadi tarik. Lag. Tadi juga itu ada beberapa ini Boneng yang tidak terdengar, makanya saya tanya 2 kali tadi. Iya, tadi ada ya. Makanya Jadi saya tadi lanjut aja tadi ngomong itu. Kenapa ini Bu Sri nggak menjawab? Mungkin nge-lag kali. Makanya terus aja dijawab sendiri. Ini tadi makanya mau gini tabrakan kitanya, oh gini itu udah. Udah kali ya? 1 menit mah. Jangan dulu Bu. Jangan dulu, nanti kan kalau stop kalau nggak tahu. Kalau yang lain gimana coba? Ada ini lagi nggak? Takutnya ada WA di grup nggak ya? Nggak ada. Kawan. Ada. Nggak ada. Udah 15.50. Ada sih di grup kembali katanya jam 15.50 setelah pengisian lembar aplikasi. Jangan lupa stop rekaman recording baru keluar dari bos. Jadi kita stop ya, berhenti merekam ya. Oke? Oke ya? Oke. Berarti keluar, berarti kita ke main room ya. Iya.